Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk anak-anakku sekalian kelas 12 SMK Tunas Harapan Pati, minggu ini di pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, Pak Slamet Haryanto akan melanjutkan bab tentang pernikahan atau munakahat yang nanti subbabnya Pak Slamet akan membahas tentang talak atau rujuk. Untuk itu selalu niatkan untuk menuntut ilmu, ikhlaskan hati, tingkatkan kesabaran agar mudah memahami apa yang akan saya sampaikan. Dan jangan lupa menontonnya, jangan skip-skip supaya kalian nanti tidak gagal paham apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tentang definisi dari perceraian. Perceraian itu artinya adalah memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Itu adalah perceraian. Jadi putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri dinamakan perceraian. Nah, hal-hal yang dapat memutuskan ikatan pernikahan itu yang pertama karena talak. Talak itu apa? Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Jadi talak ini diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan sukarela. Baik ini secara terang-terangan maupun sindiran. Jadi talak ini terkadang ada yang dinamakan talak shorih atau jelas. Sebagai contoh jelas itu adalah kamu saya ceraikan, atau kamu saya talak 1, talak 2, atau talak 3. Ada talak ini yang sifatnya itu sindiran atau kinayah. Contohnya, sudah saya kembalikan kamu kepada kedua orang tuamu. Itu juga sudah jatuh talak 1 menurut ketentuan fikih di dalam agama Islam. Yang kedua, yang namanya talak fasakh atau pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Contohnya, ikatan pernikahan ini dapat batal dengan secara sendirinya kalau si suami itu atau si istri ada alasan-alasan di mana sebab-sebab itu disahkan oleh KUA dan pengadilan agama setempat sebagai syarat perceraian secara fasakh. Contohnya, terjadi penipuan. Misal suaminya menipu si istri atau kebalikannya. Pada waktu sebelum menikah, suaminya mengatakan pekerjaannya adalah, misal contohnya adalah pegawai negeri. Setelah menikah, ternyata pekerjaan suaminya adalah sebagai kuli bangunan. Itu sebagai contoh, itu terjadi penipuan. Atau sebaliknya, maka istri boleh mengajukan gugatan perceraian itu kepada si suami sebab suaminya telah menipu. Atau ada perkara-perkara lain yang membatalkan pernikahan itu, sebagai contoh suami tidak menafkahi istri selama 3 bulan berturut-turut, atau si suami sering menyakiti hati si istri atau menyakiti badan atau jasmaninya si istri. Atau kebalikannya, terkadang suami juga menyakiti jasmani suaminya atau menyakiti batin dari suaminya. Itu juga terkadang terjadi. Makanya si suami dan istri pernikahannya bisa dibatalkan secara hukum maupun secara syariat agama Islam. Yang berikutnya adalah li'an. Li'an itu adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suaminya itu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Jadi suaminya ini menuduh istrinya berzina tanpa ada atau tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi yang adil yang bisa menjelaskan bahwasanya si istri itu sudah berzina. Ada lagi talak yang namanya khulu.
Talak khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istri. Jadi ini talak yang meminta istri. Ketika suaminya mengiyakan, maka itu dinamakan talak khulu. Ada yang berikutnya itu adalah ilah. Ilah itu adalah sumpah suami yang mengatakan bahwasanya ia atau si suami tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan berturut-turut atau lebih. Makanya ini terkadang ada, biasanya ini kasusnya itu adalah si suami dan si istri itu biasanya dijodohkan. Akhirnya si suami karena memiliki calon sendiri, si istri memiliki calon sendiri, akhirnya si suami ini bersumpah kepada si istrinya tidak akan meniduri atau tidak akan berkumpul dengan istrinya selama 4 bulan berturut-turut. Kok kalau ini terjadi, maka otomatis sudah terjadi perceraian. Nah, bulan kelima, kalau si suami dan istrinya itu berhubungan suami istri, maka hubungannya itu bisa dikatakan zina secara hukum fikih agama Islam. Ada lagi talak yang namanya zihar. Zihar itu artinya apa? Zihar itu adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya atau menyamakan istrinya dengan ibunya. Contoh seperti ini. Istriku yang tercinta, kamu itu seperti almarhum ibu. Nah, itu tidak boleh. Karena itu adalah termasuk ucapan zihar. Dan zihar itu adalah termasuk perceraian. Yang berikutnya adalah kifarat atau denda dari ilah. Ilah tadi adalah sumpah suami tidak berkumpul dengan istrinya. Kok itu terjadi? Selain suaminya itu harus bangun nikah atau nikah ulang, suaminya wajib melakukan 3 hal ini, boleh milih, boleh dilakukan sekaligus. Memberi makan 10 fakir miskin per orang, fakir miskin 0,75 liter beras seperti yang untuk zakat fitrah. Dan yang kedua, memberi pakaian yang baru kepada 10 fakir miskin yang layak untuk dipakai. Jadi ini 10 fakir miskin dikasih baju 1 setel. Atau memerdekakan budak. Yang ini adalah kifarat atau denda zihar. Zihar itu adalah menyamakan istrinya dengan ibunya. Atau memerdekakan seorang budak. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini zihar ini dendanya termasuk berat sekali. Karena apa? Memerdekakan budak sudah tidak ada. Kalau berpuasa 2 bulan berturut-turut juga terlalu sulit. Maksudnya berpuasa 2 bulan berturut-turut ini, kalau misal si suami sudah puasa mendapatkan 40 hari, itu kan berarti 1 bulan lebih 10 hari. Berarti kurang 20 hari. Kalau sampai batal, maka mengulangi ke puasa hari pertama lagi. Jadi 2 bulan berturut-turut ini tanpa putus sekalipun. Yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Per orang 5 atau 6 liter beras yang biasa dikeluarkan untuk zakat fitrah. Makanya denda dari kifarah zihar ini adalah sangat berat. Selain seorang suami itu harus bangun nikah atau nikah ulang. Nah, setelah terjadinya perceraian itu, maka ada di dalam hukum fikih Islam itu ada yang namanya iddah. Iddah itu berarti apa? Masa menunggu bagi seorang istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Jadi pernikahan itu selain lewat ucapan, lewat perbuatan tadi yang saya jelaskan, perceraian itu bisa lewat kematian atau bisa dinamakan cerai mati. Maka seorang perempuan atau seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya, maka memiliki masa iddah. Masa iddah, saya ulangi, adalah masa menanti bagi seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Lamanya masa iddah, 1, karena suami wafat atau ditinggal mati suaminya. Selama 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil. Baik yang sudah bercampur atau sudah berhubungan suami istri ataupun yang belum. Jadi iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Yang kedua, kalau
si perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Yang kedua, karena talak, fasah, dan khuluk. Tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur. Jadi, ketika talak ilak terjadi, karena suaminya itu berjanji tidak berkumpul dengan istrinya sampai itu terjadi selama 4 bulan, maka si istri tidak memiliki masa iddah. Setelah perceraian itu si istri boleh langsung menikah lagi. Tapi bagi yang sudah bercampur atau sudah berhubungan suami istri, iddahnya adalah 3 kali suci. Jadi dia menstruasi pertama suci, menstruasi kedua suci lagi, menstruasi ketiga suci lagi. Lah setelah suci itu maka dia boleh menikah lagi. Atau 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasinya, atau istilah kedokterannya adalah menopause atau sudah tua, sampai melahirkan jika istrinya itu sedang hamil. Jadi ini yang sampai melahirkan ini hikmahnya itu adalah kalau nanti lahir bayi atau anaknya itu perempuan, maka jelas nasabnya. Jadi yang berhak menikahkan anak perempuan itu bapak yang kedua, bapak tiri, ini anak bapak tiri atau anak bapak yang sudah bercerai itu tadi. Makanya hikmah dari iddah ini adalah sebenarnya untuk kemaslahatannya si perempuan dan kemaslahatannya si anak itu sendiri. Bahasan berikutnya adalah tentang rujuk. Rujuk itu berarti kembalinya suami kepada ikatan pernikahan atas istrinya yang sudah dicerai dalam masa iddah. Jadi masa iddah itu memberi kesempatan bagi seorang suami untuk kembali lagi kepada istrinya. Rukun rujuk yang pertama adalah istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. Jadi ketika masa iddah berakhir, maka kesempatan suami itu hilang. Yang kedua, keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa. Ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi atas sigot atau ucapan rujuk. Dan di sini membangun pernikahan ulang. Hukumnya rujuk. Yang pertama adalah wajib. Kategori wajib jika sebelum mentalak suami belum menyempurnakan pembagian waktunya. Ada lagi kategorinya itu haram. Rujuknya dikategorikan haram ketika suami dengan rujuk itu untuk menyakiti istri atau mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rujuknya adalah haram. Ada lagi hukum rujuknya menjadi makruh jika perceraiannya lebih maslahat. Makruh hukumnya. Yang berikutnya adalah sunnah. Jika rujuk suami dengan niat karena Allah, maka dihukumi sunnah. Hikmah pernikahan yang pertama adalah pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Jadi itu jalannya adalah lewat pernikahan. Pernikahan yang disahkan secara agama Islam dan disahkan secara negara atau lewat undang-undang. Yang kedua, melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, menjalin hubungan silaturahmi antar keluarga suami dan keluarga istri. Itu adalah beberapa hikmah dari pernikahan. Sekarang adalah pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Pernikahan diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden atau Impres RI nomor 1 tahun 91 tahun 91 mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan pernikahan. Dalam pasal 2 dan 3 dari KHI atau kompilasi hukum Islam itu, pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya
merupakan ibadah. Jadi ini menurut KHI atau Kompilasi Hukum Islam sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 91. Tujuan dari pernikahan di undang-undang ini adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sahnya pernikahan dalam pasal 4 dari Kompilasi Hukum Islam, pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan, yang menegaskan pernikahan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi sah menurut Islam bagi orang Islam, sah menurut Kristen bagi orang Kristen, sah menurut agama Buddha jika dia pemeluk agama Buddha. Penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Yang pertama, dengan perumusan pasal 2 ayat 1 ini tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang UUD 1945. Jadi tidak boleh orang Islam itu menikah secara Kristen, orang Kristen menikah secara Islam, begitu agama yang lainnya. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Akta nikah. Dalam pasal 7 ayat 1 di Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah atau KUA. Jadi pernikahan itu sah oleh negara kalau tercatat di KUA setempat atau KUA kecamatan. Harus tercatat di situ, itu baru sah menurut Undang-Undang RI atau Undang-Undang Dasar 1945. Akta nikah mempunyai nama lain atau buku nikah adalah surat keterangan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, yakni KUA kecamatan. Di dalamnya memuat informasi tempat berlangsungnya pernikahan, yang terjadi pada hari apa, tanggal, bulan, dan tahun berapa, serta jam yang telah terjadinya akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berikut para saksinya dan tanda tangan para saksinya. Kawin hamil. Dalam pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 dari KHI atau Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Ini adalah peraturan perundang-undangan RI. Yang B, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran terlebih dahulu. Yang C, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak kandungnya itu lahir. Ini adalah secara perundang-undangan. Untuk materi minggu ini, kelas 12 anak-anakku di SMK Tunas Harapan, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat, meskipun keterangannya sangat singkat. Semoga dapat dipahami. Dan nanti kalau ada pertemuan selain daring, maka akan saya bahas secara mendetail, mulai dari pengertian nikah, hukum, syarat rukun, wali, talak, iddah, rujuk, sampai kompilasi hukum Islam dalam pernikahan. Akan saya bahas kalau masih ada pertemuan sebelum semester depan berlangsung. Ya, untuk kali ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat untuk kalian semua sebagai dasar kalian sebelum lulus dari SMK Tunas Harapan ketika mau menjalankan atau mau menikah. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, sumaridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.